استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا آمين يا رب العالمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأعزاء, barakallahu fikum. Insyaallah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memulai dars kita, daurah dalam ilmu tajwid. Insyaallah ya, mulai hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas ya kitab ya matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Imam Al-Jamzuri. Ya, ini adalah kitab induknya ilmu tajwid. Nah, jadi masing-masing ilmu, alhamdulillah ilmu syariat yang ada sampai saat sekarang ini memiliki kitab induk. Kalau kita ingin mempelajari ilmu apapun, kita mulai dari kitab induknya. Karena dari kitab inilah menghimpun semua ilmu yang berhubungan dengan funun tersebut. Di ilmu tajwid ada dua kitab fenomenal, ya, dua kitab yang menjadi pegangan dasar kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Yang insya Allah kalau kita menguasai dua kitab ini, kita sudah menguasai semua bab ilmu tajwid, insya Allah, semua bab. Kitab pertama dinamakan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal oleh Imam Al-Jamzuri. Nanti kita akan sekilas menerangkan tentang biografi beliau. Ya, kitab yang kedua dinamakan Muqaddimah Jazariyah oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, dua imam ini adalah imam ahli qiraat. Ya, dua imam ini adalah imam ahli qiraat dan beliau adalah ahli funun ini. Ya, ibaratnya kalau beliau menulis ilmu tajwid berarti beliau telah pakar di sana. Nah, dua matan ini adalah kitab induk dalam ilmu tajwid. Seperti yang kita bilang, kita akan mempelajari dan insya Allah kita akan berusaha menghafal matan Tuhfatul Atfal. Apa itu Tuhfatul Atfal? Tuhfatul Atfal nanti kita akan pelajari. Tuhfatul Atfal yaitu matan yang berhubungan atau yang berisi pokok-pokok ilmu tajwid dibentuk dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair, dalam bentuk nazom. Orang Arab menamakannya nazom. Dia ada 61 bait, ya kan? Ya, masing-masing bait itu dia menghimpun pokok-pokok ilmu tajwid. Nah, ini insyaallah kalau kita udah hafal ini, insyaallah kita menguasai ilmunya. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu ilmu tajwid ya dari pengetahuan umum saja, ibarat kalau ditanya kita nggak bisa jawab. Kalau kita hafal, kita bisa jawab. Nah, dan nazom ini adalah salah satu kebiasaan para ulama dalam menulis satu ilmu, terutama ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Yaitu ilmu yang tugasnya ya menguasai, sebelum kita masuk ke ilmu intinya kita ada ilmu alatnya. Di antara ilmu alat ini ilmu tajwid. Nanti ada ilmu bahasa Arab, ilmu lughah. Itu ilmu alat. Ibaratnya kita mempelajari ilmu ini bukan tujuan asas kita. Ibaratnya orang menguasai ilmu tajwid enggak mesti dia bisa paham Al-Quran. Ilmu tajwid, kita mempelajari ilmu tajwid untuk apa? Untuk bisa paham baca Al-Quran. Ya, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini ilmu alat. Seperti kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Apa tujuan kita mempelajari ilmu bahasa Arab? Supaya kita bisa paham ilmu tafsir, bisa membaca kitab hadis. Ini ilmu alat. Ilmu hadis juga masuk ilmu alat. Ya, ilmu hadis. Apa fungsi kita mempelajari ilmu hadis? Supaya kita bisa memahami hadis Rasulullah. Nah, ada ilmu tafsir. Ya, ini kalau kita ilmu alat ini namanya ilmu alat. Nah, ilmu alat ini ya rata-rata udah ada nazomnya, syairnya. Jadi kalau kita menguasai syairnya ini, kita udah menguasai sebagian besar ilmu alat. Ya, supaya kita bisa masuk ke ilmu inti ya yang akan kita pelajari. Nah, nazom Tuhfatul Atfal ada 61 bait dan insyaallah kita akan berusaha menghafalnya dan kita akan pelajari masing-masing bait satu persatu, kita syarah ya kan dengan syarah yang mustau'ib insyaallah. Ya, dia ringkas tapi mencakup inti insyaallah. Kita bismillah, kita mulai dari hari ini. Kita mantapkan niat kita. Tujuan kita adalah supaya kita bisa membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu Al-Quran dengan baik dan benar.
Ya, dan kita niatkan insyaallah ya, kita berada di majelis ilmu, kita niatkan niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Nah, Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ada 4 keutamaan kata Rasulullah. Orang yang hadir di majelis ilmu 4 keutamaan. Ada yang tahu pertama? Apa keutamaan yang pertama? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, hafathumul malaikah. Nah, yang terakhir siapa tahu? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan orang majelis ilmu. Sangat besar, Masya Allah, agung sekali. Maka kalau kita lillah, ya, kita ikhlas lillahi ta'ala hadir menuntut ilmu, kita akan mendapatkan ganjaran yang besar. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu nazalat alaihimus sakinah. Ya, tidaklah berkumpul satu kaum di majelis ilmu, ya, fi baitin min buyutillah, lalu mereka membaca Al-Quran tadarus dan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu tajwid berhubungan dengan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, ya, kecuali akan turun ketenangan, sakinah. Apa arti sakinah? Ya, sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita tahu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah hatinya tenang. Ya, orang yang di majelis ilmu hatinya akan tenang. Ya, karena di majelis ilmu nggak ada beda. Nggak ada beda orang yang kaya, yang miskin, ya, yang kuat, yang lemah, kecil, yang besar, sama di majelis ilmu. Kita sama-sama menuntut ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Rasulullah. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Ya, rahmat Allah adalah rahmat termasuk dari sifat Allah. Ya, Allah Maha Rahmat. Ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengandung sifat rahmat. Ya, rahmat itu adalah karunia. Dan kita tahu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidak ada, ya, seorang muslim akan memasuki surga kecuali karena rahmat Allah. La yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Naam. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, wala ana. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Ya, tidaklah amalan seseorang itu memasukkan dia ke surga, bukan. Seseorang masuk surga bukan karena amalannya. Tapi kenapa? Karena rahmat, karena karunia Allah. Jika Allah berkehendak masuk dia. Tapi janji Allah pasti. Apa maksud janji Allah pasti? Di dalam Quran Allah mengatakan orang kafir kekal di neraka. Itu pasti. Gak mungkin orang kafir akan masuk ke surga. Ya kan? Ya. Lalu dalam Quran Allah mengatakan Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ya, ini pasti. Ya, ini pasti. Ya, berarti yang pasti itu keluar dari rahmat Allah. Nah, berarti tinggal lagi kita yang insya Allah berusaha semakin hari meningkatkan amalan kita, ibadah kita, ya, supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara di majelis ilmu, ghasyiyatuhumur rahmah, kata Rasulullah. Rahmat Allah meliputi mereka. Yang ketiga apa? Hafathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Ini keutamaan majelis ilmu. Dan ini tentang hadis yang satu potong ini banyak, Masya Allah. Ya, sampai Rasulullah ada hadis yang masyhur yang terkenal, percakapan malaikat dengan Allah. Ya, yaitu malaikat berusaha meminta ampunkan kepada Allah orang-orang yang hadir majelis ilmu. Ya Allah, ada hadis panjang seperti itu yang menerangkan tentang ini, malaikat ini, hadis khusus tentang ini. Ya, sampai malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu fulan, satu orang, dia nggak datang, nggak ada niatnya untuk hadir. Dia cuma pertama mungkin nemanin temannya gitu ya, atau nunggu temannya, tapi dia duduk dengerin. Gimana ya Allah, apakah mereka dapat fadilah? Dia masuk ke dalam hadis yang keagungan yang tadi. Ya, ini keutamaan majelis ilmu. Yang terakhir apa kata Rasulullah? Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut mereka di seluruh makhluk yang ada di langit. Ya, nama-nama kita disebut oleh Allah di seluruh makhluk yang ada di langit. Bahasa fulan hadir mempelajari ilmu Al-Quran. Baik, ini sekilas tentang muqaddimah, ya, ilmu tajwid. Insyaallah kita hari ini akan mempelajari atau mengenalkan tentang ilmu tajwid, mengenalkan nazam Tuhfatul Atfal. Ya, kita hanya akan masuk di muqaddimah saja hari ini insyaallah. Nah, ilmu tajwid, ya, yaitu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Maka ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Maka ilmu tajwid ilmu yang paling mulia.
Ya, ini itlaq ya minat ulama. Ulama mengatakan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berhubungan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah inti semuanya, semua ilmu. Ya, dasar semua ilmu itu adalah Al-Qur'an. Maka ilmu yang pelajari Al-Qur'an itu sangat mulia. Ya, syaraful ilmi li syarafil ma'lum. Ya, keutamaan ilmu itu karena keutamaan maklumnya. Ya, kenapa ilmu tauhid mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Qur'an. Kenapa ilmu tafsir mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Qur'an. Kenapa ilmu hadis mulia? Karena dia berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW. Berarti ilmu tauhid termasuk ilmu yang paling mulia. Baik, bismillah, sebelum kita masuk, insyaallah hari ini kita masuk di muqaddimah tentang ilmu tauhid. Yang pertama yang mesti kita tahu sekali, ya, sebelum kita mempelajari ilmu tauhid, yaitu keutamaan membaca Al-Qur'an. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, karena kita mempelajari ilmu tauhid tentu maksud kita, tujuan kita adalah supaya kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, jadi keutamaan membaca Al-Qur'an dulu. Ya, ada beberapa keutamaan yang berhubungan dengan membaca Al-Qur'an, ya, kita sampaikan insyaallah dengan dalilnya. Yang pertama apa kata ulama tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an merupakan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya, tijaratan lan tabur. Ya, ini keutamaan pertama membaca Al-Qur'an, perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya, dalilnya adalah dalam surat ya Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini orang pertama, golongan pertama. Lalu mereka mendirikan salat. Dan mereka menginfakkan sebagian hartanya baik secara sembunyi dan terang-terangan. Mereka inilah yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ini bahasa Al-Qur'an. Tijaratan lan tabur, masya-Allah. Ini bahasa balaghah. Ya, bahasa perumpamaan. Ya, orang baca Al-Qur'an seperti orang yang berdagang tidak pernah rugi. Ada orang yang berdagang yang enggak rugi? Ya, ada. Ya, ini sunnatullah. Ya, kita berusaha ada kadang di atas, kadang di bawah. Ini sunnatullah. Enggak ada orang untung terus. Nah, tapi orang baca Quran dia untung terus, pahalanya ngalir terus. Ya, ini orang baca Al-Quran. Ini keutamaan baca Al-Quran yang pertama. Ya, maka kita tingkatkan ya waktu kita, atau kita sediakan waktu kita, apalagi di bulan Ramadan, berhubung kita bulan Ramadan ya bulan Al-Quran. Kita tambah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua di antara keutamaan kata ulama adalah berlimpahnya kebaikan bagi pembacanya. Berlimpahnya kebaikan bagi pembacanya. Apa hadisnya? Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. Ya, ini keutamaan baca Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, ya kan, barang siapa yang baca satu huruf, masya Allah, satu huruf. Apa itu huruf? Siapa yang bisa mencontohkan satu huruf Al-Quran? Alif, ya, huruf. Ba, satu huruf. Ta, satu huruf. Satu huruf membaca Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Satu huruf 10. Ya kan? Nah, Rasulullah mentakikkan di sini la aqulu alif lam mim harf. Di awal surat Baqarah adalah alif lam mim. Itu bukan satu huruf kata Rasulullah. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. Ya, supaya orang nggak ragu apa maksud satu huruf di sini. Dijelaskan oleh Rasulullah. Satu huruf itu alif, ba, ta, itu yang satu huruf hijaiyah. Bagian 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, kita bagaimana bagi orang yang membaca Al-Quran rutin membacanya sehari sejuz misalnya. Berapa huruf sejuz? Ada bisa menghitung? Satu juz berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim kalau dihitung sampai 19 huruf. Kali 10 190 huruf. Berapa kali kita baca Al-Fatihah sehari semalam? Ya kan? Al-Quran. Belum lagi ayat yang kita baca ketika sholat. Kali hurufnya. Ya, ini keutamaan. Dan ya, satu yang harus kita ingat bahasanya Rasulullah Shadiqul Masduq. Ya, Rasulullah Shadiqul Masduq. Ya, perkataan Rasulullah adalah wahyu. Ya, enggak pernah Rasulullah akan berdusta. Fadol. Ya, kalau Rasulullah mengatakan satu huruf satu kebaikan, kita imani, kita percaya, dan kita berharap kita akan mendapatkan ganjaran yang Rasulullah katakan. Taib. Keutamaan selanjutnya membaca Al-Quran adalah sebagai syafaat bagi pembacanya.
Ya, Al-Quran adalah sebagai syafaat bagi pembacanya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Ya, hadis sahih, ya kan? Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena di hari kiamat dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ya. Banyak hadis yang berhubungan dengan ini. Ya. Al-Quran yang kita baca di dunia, ya, di hari kiamat, di akhirat, dia akan dibangunkan dalam bentuk wujud. Ya. Jadi ini bukan dalam bentuk abstrak. Ya, dalam artian bagaimana Al-Quran memberi syafaat, kan gitu. Bagaimana bacaan kita memberi syafaat, sedangkan bacaan dia nggak ada wujudnya. Tapi di hari kiamat bacaan ini dibentukkan dalam satu wujud. Dan dia meminta kepada Allah, wahai Allah, tolong rahmati sahib ana kata. Ya, apa sahibul Quran. Orang mengucapkan namakan sahibul Quran. Ya, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil, ya, kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini di hari kiamat kadang. Ya, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan, ya, sahib Quran dipanggil di hari kiamat, akan dipanggil, dikumpulkan. Jadi orang yang menghafal Quran, orang rutin baca Quran, tempat berdirinya beda nanti, ya kan. Lalu yuqalu li sahibil Quran, siapa berkata di sini? Malaikat. Ya, malaikat menyeru pada penghafal Quran, iqra. Jadi di hari kiamat, lihat bagaimana suasana di akhirat kelak. Iqra, kita akan mendengar lantunan Al-Quran. Malaikat menyuruh iqra, bacalah Al-Quran. Ini di hari kiamat, di akhirat. Iqra warattil, bacalah Al-Quran dan tartilkan. Kama kunta tarattil fid dunya. Sebagaimana kita mentartil Al-Quran, apa tartilnya? Itu dengan pelan, melantunkannya dengan merdu, dengan pelan. Seperti itulah di hari akhirat kelak. Iqra warattil wartaqi, dan naik. Kita tartil, naik, semakin tartil semakin naik. Apa? Naik tingkatan surga. Ya, maka orang yang baca Al-Quran semakin banyak dia, semakin tinggi dia. Sebanyak hafalan dunia semakin tinggi dia. Ya, di akhirat kelak. Kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka, karena surga, kedudukan kamu di hari akhirat adalah inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, adalah di akhir ayat yang kamu baca. Nah, maka kita bersemangat untuk terus membaca Al-Quran. Lalu hadis yang terakhir, ya, menjadi sebaik-baik manusia. Ini keutamaan yang keempat, menjadi sebaik-baik manusia. Ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, dua tugas kita. Ya, kita duduk sini 3 belajar, ya, nanti kita ajarkan. Ya, 2 tugas. Kalau kita sudah melaksanakan 2 tugas ini, sebaik-baik manusia udah. Kita sudah menyandang gelar sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, maka kalau sudah menjadi sebaik manusia, apalagi yang kita kejar, ya. Baik. Di antara keutamaan yang terakhir yaitu bersama malaikat yang mulia. Ini juga dari hadis Rasulullah, ya, keutamaan yang kelima, bersama malaikat yang mulia. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa lahu hafizun, matsalus safaratil kiramil bararah. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran." Orang baca Al-Quran dan dia mahir dengan ilmunya, dia mahir dengan maknanya, ya kan? Dan dia paham dengan arti yang dia baca dan dia amalkan, ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, Allah mengutus bagi mereka malaikat yang menjaganya. Safaratil kiramil bararah, malaikat yang mulia. Ini ganjaran bagi orang yang mahir dalam Al-Quran. Ya, dia selalu bersama malaikat. Lalu apa kata Rasulullah? Dan orang yang baca Al-Quran dan dia enggak mahir, ya tak. Seperti arti ya tak. Terbata-bata. Ya, masih belajar, ya, masih, ya, kalau kita ikroknya gitu, ya. Ya, masih terbata-bata membaca Al-Quran. Jangan anggap mereka enggak berpahala. Ya, jangan anggap mereka berdosa karena salah membaca Al-Quran. Enggak. Selama kita belajar dan kita salah, diganjar berpahala selama kita mau belajar. Ya, falahu ajron kata Rasulullah, maka baginya ada dua pahala. Ini diantara 5 keutamaan membaca Al-Quran, ya, dan insyaallah kita
ingat dan kita hafalkan insyaallah, dan kita berusaha meningkatkan bacaan kita dari hari ke hari. Taib. Ya, poin yang kedua yang berhubungan dengan pengantar ilmu tajwid itu adab membaca Al-Quran. Ya, ini juga kalau para ulama sebelum belajar ilmu tajwid dia mengajarkan adab, yaitu etika ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu ini termasuk sunnah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah dia wajib, apakah dia sunnah? Ini khilaf ulama. Nah, tapi ala kulli hal mereka sepakat dia afdal. Ya, berwudu ketika membaca Al-Quran afdal. Yang kedua, membaca Al-Quran di tempat dan dengan pakaian yang bersih. Ya, ini termasuk adab. Ya, jangan kita membaca Al-Quran di tempat yang kotor. Ya, seperti di WC, ya kan? Ya, di tempat yang memang di situ tidak dianjurkan kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, di antara adabnya itu membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran. Ya, apa isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini termasuk sunnah. Ya, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran. Yang keempat, khusyuk dan penuh penghayatan ketika membacanya. Nah, ini juga, ini termasuk adab. Ya, kita nggak boleh baca Al-Quran, ya Al-Quran di kanan, HP di kiri, ya. Ya, ini sering kita sekarang, ya. Ya, Al-Quran di kanan, HP di kiri. Ya. Al-Quran baca, WhatsApp masuk, gitu ya. Ya, online juga, gitu ya. Ya, ini kurang adab, kurang beradab dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, ya kalaupun ada HP, tutup Al-Quran dulu. Kalau mau ada penting, kan. Ya. Ya, jadi khusyuk dan penuh penghayatan ketika membaca Al-Quran. Ya. Dan di antara sunnah lain, ulama mengatakan ya menangis membaca Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan kalaupun nggak bisa nangis, pura-pura nangis deh, gitu. Ya, ini ya tabaka kata ulama. Kalaupun nggak bisa menangis ketika membacanya, pura-pura nangis. Ya, ini termasuk adab. Ya, Masya Allah, ya. Jadi ini melambangkan bahwasanya jangan kita membaca Al-Quran kita nggak fokus. Jadi kita berusaha membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ya, khusyuk dan penuh penghayatan. Ya, firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, inilah kitab, ya, yang kami turunkan kepada kalian penuh dengan berkah, kata Allah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Liyatadabbaru ayati, ini perintah, supaya orang-orang beriman yang membacanya memperhatikan ayat-ayatnya dan mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Nah, adab setelahnya yaitu memperindah suara ketika membacanya. Nah, ini juga termasuk sunnah, memperindah suara. Ya, apa arti memperindah suara? Ini dimaksud dengan tahsin. Ya, memperindah suara maksudnya ya, kita merdukanlah sedikit. Ya, kalaupun kita nggak bisa seperti qori internasional, ya qori kecamatan lah, gitu ya. Ya, kita merdukan sedikit bacaan kita. Karena Rasulullah mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Zayyinul Quran bi aswatikum. Ini riwayat Imam Abu Daud, ya, dan riwayat Imam Bukhari, zayyinul Quran bi aswatikum. Dalam riwayat lain apa kata Rasulullah? Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena suara yang baik akan memperindah, suara yang bagus akan memperindah bagusnya Al-Quran. Nah, ini termasuk sunnah memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Nah, ulama mengatakan termasuk metode atau cara supaya suara kita menjadi indah, ya, dengan memperbagus tajwidnya. Nah, orang yang suaranya standar tapi tajwidnya bagus, makhrajnya pas, sifat hurufnya pas, dia akan enak dengarnya. Nah, dia akan merdu dengarnya. Baik. Ya, di antara adab yang keenam, ya, memperbaharui niat ketika membaca Al-Quran, memperbaharui niat. Ya, ini termasuk sunnah. Ya, kita ketika membaca Al-Quran perbaharui terus niat. Ya, ketika niat kita udah melenceng dikit, perbaharui lagi. Ya, dan kata ulama, ketika amalan sunnah ini boleh kita tumpuk-tumpuk niat. Ya, jangan hanya cukup dengan satu niat. Ya, amalan sunnah kalau semakin banyak bagus. Ketika membaca Al-Quran niat kan sebanyak-banyaknya. Ya, apa niat membaca Al-Quran pertama misalnya? Ya, mungkin pertama untuk tadabbur. Ya, yang kedua apa? Supaya nanti di surga bisa diberi syafaat oleh Al-Quran. Ya, di antara niatnya lain apa? Supaya nanti bersama para malaikat. Niat kan banyak, ya nggak masalah. Nah, apa niat membaca Al-Quran? Supaya bisa juara 1 MTQ misalnya, ya kan? Ya, masukkan di sana boleh, ya. Baik. Ya, ini di antara adab membaca Al-Quran, ya, keutamaan dan adab. Nah, habis itu baru kita masuk tentang dasar-dasar ilmu tajwid
Yang pertama itu pengertian ilmu tajwid. Definisi, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu berasal dari bahasa Arab, tajwid, ya, tajwidun, apa wazannya? Jawwada yujawwidu tajwidan. Nah, mujawwidun, mujawwadun, fi'il amarnya Pak Tri. Jawwid la tujawwid. Nah, jawwada yujawwidu, ya, dari kata jawwada. Ya, artinya hasanah. Tajwid sama dengan tahsin. Ya, dari kata jaudah. Jaudah itu mutu dalam bahasa Arab. Ya, mutu satu barang itu namakan jaudah. Maka tajwid artinya tahsin, memperbagus, memperindah. Itu tajwid. Berarti tajwid secara bahasa artinya adalah memperbagus atau memperindah. Sedangkan menurut istilah para ulama, yaitu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran, ya, dengan baik dan benar, serta ilmu yang mempelajari hak masing-masing huruf dan mustahaknya. Ya. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran, yang pertama ilmu tajwid. Yang kedua, ya, mempelajari hak masing-masing huruf dan mustahaknya. Ya, ini dalam bahasa Arab. Ya, kita menerjemahkan dari bahasa Arab. Ada hak, ada mustahak. Jadi huruf hijaiyah ada hak. Kita baca Quran, Al-Quran itu kumpulan dari huruf hijaiyah, ya kan? Kita baca Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, berarti kita harus ikut dengan metode orang Arab. Nah, di dalam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, kita membaca huruf-huruf, gabungan huruf hijaiyah yang 29 huruf. Nah, masing-masing huruf itu ada haknya. Nah, inilah fungsi ilmu tajwid, mempelajari hak masing-masing huruf. Kalau kita nggak tahu hak masing-masing huruf, boleh jadi kita salah. Boleh jadi kita nggak berikan haknya. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa memberikan haknya kalau kita nggak pelajarinya? Maka ini penting, ilmu tajwid penting. Ya kan? Nanti diantara, ya, sebagai contoh, huruf ba. Nah, siapa yang tahu hak huruf ba? Sifat. Nah, hak pertama qalqalah. Hak yang kedua? Nah, dari makhrajnya dulu. Nah, makhrajnya pertemuan dua bibir. Nah, min syafatain. Ini hak huruf ba. Pertama qalqalah. Yang kedua dia dari dua bibir. Yang ketiga dia ada sifat jahar. Nah, ini di antara. Nah, jahar syiddah nanti masuk sifat huruf. Huruf ta. Nah, sebab tahu hak huruf ta. Nah, pertama dia hamas. Ya, apa itu hamas nanti kita pelajari. Nah, kita akan pelajari itu insyaallah. Ya, ini jadi huruf Arab itu ada hak. Nah, inilah fungsi ilmu tajwid, mempelajari hak huruf ini. Boleh jadi orang baca Quran dia betul, tapi haknya kurang. Kalau kita nggak berikan haknya ketika membaca Al-Quran, ada yang kurang berarti. Nah, ini tugas ilmu tajwid. Ya, memberikan masing-masing hak huruf. Ya, ini pengertiannya. Jadi apa pengertian ilmu tajwid tadi, yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, serta mempelajari hak masing-masing huruf dan mustahaknya. Mustahaknya itu maksudnya hak turunan. Ya, di antara hak huruf ba apa tadi? Dia keluar dari dua bibir. Nah, ada mustahaknya seperti qalqalah. Ada mustahak hurufnya seperti tafkhim dan tarqiq, itu mustahak. Nanti kita masuk. Baik, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah, tujuan ilmu tajwid adalah memperbagus bacaan ketika tilawah dan menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca kalam ilahi. Ya, jadi tujuan belajar ilmu tajwid pertama memperbagus bacaan, yang kedua menghindari lidah kita dari kesalahan. Ini dinamakan bahasa Arab apa? Lahan. Nah, nanti setelah ini kita masuk bab lahan. Ya, nanti lahan itu ada bab khusus. Yaitu lahan itu dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi tugas ilmu tajwid menjaga kita dari kesalahan ini. Keutamaan ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting dan sangat mulia karena dia berhubung dengan Al-Quran. Ini keutamaan. Ya, keutamaan ilmu tajwid. Baik, peletak dasar ilmu tajwid. Siapa yang pertama kali merumuskan ilmu tajwid? Nah, siapa yang tahu? Nah, yaitu orang yang pertama menulis dari nazam. Tapi kalau kita kaji peletak dasar awalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari segi amaliyahnya. Dari segi praktek bacaan, Rasulullah yang mengajarkan ilmu tajwid. Rasulullah mengajarkan ke sahabat Al-Quran dengan tajwidnya. Sahabat mengajarkan ke para tabi'in dengan tajwidnya sampai turun-temurun dengan tajwidnya, enggak ada. Ibaratnya baca Al-Quran dengan kaidah biasa, enggak. Dan Rasulullah dari siapa mengambil? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ilmu tajwid itu adalah langsung dari wahyu minallahi ta'ala. Nah, jadi ya, ilmu tajwid, ya, Al-Quran diturunkan langsung dengan tajwidnya. Nah, jadi kalau kita ingin baca Al-Quran yang baik dan benar harus pelajari. Seperti apa Al-Quran itu diturunkan, seperti itu juga kita dituntut untuk membacanya. Ya, berarti dari segi amaliyah itu Rasulullah SAW. Ini yang ilmu yang pertama sekali meletakkan ilmu. Tapi dari segi teori, nah, apa itu hukum nun sukun, ada berapa hukum nun sukun, ini teorinya. Nah, ini berbeda para ulama siapa yang pertama kali merumuskan ilmu tajwid ini. Nah, dan yang paling rajih Allah alam, orang yang pertama kali membuat nazam syair yaitu Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Nah, seperti yang disampaikan oleh akh kita tadi, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Ini orang pertama kali menulis dalam bentuk nazam. Sekarang yang menulis dalam bentuk buku, ya, karangan, ta'lif, yaitu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, ini sekilas tentang ilmu tajwid. Jadi kita tahu dulu biografi atau sekilas tentang ilmu tajwid. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan mabadi asyarah. Mabadi asyarah. Ya, 10 mabadi. Kalau kita ingin pelajari ilmu apapun, kita harus tahu 10 mabadi ini. Pertama pengertiannya, ada di antara pengertian. Yang kedua fadlunnya, keutamaan. Dan yang kedua maudhu', yaitu konsep pembahasannya di mana. Kalau ilmu Al-Quran berarti di kalimat bahasa Arab. Dan kedua nasyidnya, nasy'atuhu. Yang kedua wadi'uhu, siapa yang menulisnya pertama kali. Ini mabadi asyarah namanya. Nah, lalu kita masuk hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa hukumnya? Siapa yang tahu hukum mempelajari ilmu tajwid? Wajib. Nah, berarti kalau wajib, apa arti wajib? Harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, berdosa. Nah, kalau kita bilang wajib, berarti orang nggak pelajari ilmu tajwid berdosa. Nah, ya, hukum pelajari ilmu tajwid. Nah, ini juga dirumuskan oleh para ulama, dibahas dari segi teori, ya teori tadi dia dari segi mempelajarinya seperti kita sekarang, kita mempelajarinya, ya, itu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Nah, kalau udah ada yang melakukannya, maka gugur dosa yang lain. Nah, fardu kifayah. Nah, dan orang yang melaksanakannya itu lebih besar ganjarannya daripada yang lain. Nah, ini fardu kifayah. Dari segi teorinya, kita mempelajarinya, kita duduk, ya, dan kita pelajari hukum-hukumnya, maksudnya ini fardu kifayah. Sedangkan dari segi praktek tatbik bacaan itu fardu ain. Nah, nggak boleh orang baca Quran seenak dia aja, ya kan? Ya, yang enak didengar, udah kayak seperti ini nih, ya dicoba-coba gitu ya. Enggak. Membaca Quran itu kita dalam bahasa Arab, kita harus ikut aturan yang telah dirumuskan oleh Rasulullah SAW. Berarti hukum pelajari ilmu tajwid ada dua. Yang pertama fardu kifayah, itu dari segi materinya, ya, dari segi pendalaman materi. Sekarang dari segi tatbik, praktek bacaan, itu fardu ain. Wajib setiap orang untuk membaca Quran dengan tajwidnya. Taib, di antara cakupan pembahasan ilmu tajwid, yang pertama ada di sana nun sukun, mim sukun, makharij, sifat huruf. Ini cakupan pembahasan. Nah, kalau kita baca di kata pengantar di buku kita, di modul kita, di sana disinggung sedikit bahwasanya seperti yang kita telah bilang tadi, ya, ada dua induk dalam ilmu tajwid, ada dua kitab. Yang pertama Tuhfatul Atfal, yang kedua Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, ini dua saling melengkapi, ya. Kalau kita hanya cukupkan satu, ya, kita udah mempelajari sebagian besar bab. Belum semua. Nah, maka Tuhfatul Atfal dia nggak mencakup semua bab. Bahkan ada bab yang paling penting dia nggak ada di sini, itu bab sifat dan makharij dan sifat huruf. Itu dia ada di Al-Jazariyah. Maka insya Allah, ya, kita optimis kita selesaikan ini. Kalau ada waktu kita masuk Al-Jazari. Nah, kita ada waktu kita masuk di Al-Jazariyah. Ya, karena kalau satu-satu dia nggak sempurna. Kita udah menguasai semua sebagian besar, iya. Nah, di Al-Jazari ada lagi pembahasan di sini. Jadi mereka itu saling melengkapi. Ada di Al-Jazari ada yang